Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Santo Markus adalah salah seorang murid Yesus yang pada aslinya masuk dalam ke-12 rasul. Maka setelah Yesus bangkit dari kubur dan sebelum ia naik ke surga, Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan sabdanya ke segala makhluk. Santo Markus adalah salah seorang dari perutusan itu. Dalam pewartaan dan pelayanan, kemudian Santo Markus menulis segala kisah yang dialaminya dalam pewartaan dan pelayanan di dalam Injil Markus sendiri. Maka hari ini Yesus dalam sabdanya yang ditulis oleh Markus sendiri mengisahkan bahwa Yesus mengutus para muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Yesus mengutus para muridnya agar pergi mewartakan dan memperkenalkan diri Yesus kepada segala makhluk. Yesus mengutus para murid untuk pergi keluar dari rasa takut dan cemas serta gelisah yang mengelabui segala pikiran dan hati para murid, terutama apa yang terjadi di belakangan, mulai dari Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota, tempat penyaliban Yesus. Rasa takut, cemas, dan gelisah yang dialami oleh para murid terjadi karena segala situasi yang terjadi, terutama pada diri Yesus. Sangat tak mudah bagi para murid untuk keluar dari rasa takut, rasa cemas, dan rasa gelisah, terutama dalam mewartakan apa yang telah terjadi dan apa yang telah mereka alami sewaktu mereka berada dan hidup bersama Yesus, dan apa yang telah terjadi pada Yesus
mulai dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota tersebut. Pergilah, aku menyertaimu, menjadi kekuatan dan pegangan bagi para murid dalam pewartaan dan pelayanan, di mana Yesus mengutus mereka untuk pergi keluar dari rasa takut, cemas, dan gelisah itu sendiri. Pergilah, aku menyertaimu juga merupakan sebuah ketegasan dari Yesus serta pesan yang keras kepada para murid agar mereka tidak memikirkan apa yang telah mereka alami, melainkan pergi untuk meyakinkan, pergi untuk menguatkan bagi mereka yang mungkin saja sedang merasa takut, merasa cemas dan gelisah tentang apa yang terjadi, yang mungkin saja mereka hanya mendengar meskipun mereka tidak mengalami secara langsung. Maka dalam perutusan banyak hal yang Yesus berpesan kepada para murid agar mereka dapat memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan situasi dan budaya setempat. Yesus juga berjanji agar senantiasa hadir dan turut bekerja dalam diri mereka melalui tugas perutusan pelayanan, terutama pada orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang yang tertindas, dan yang terbuang. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, aku menyertaimu adalah ungkapan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya di kala itu. Hari ini, Yesus menegaskan kepada kita untuk pergi meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rasa takut dan cemas yang kita alami dalam kehidupan, dan pergi mewartakan Yesus dan memperkenalkan diri Yesus kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kerja kita, di dalam usaha dan karya kita, di dalam perjumpaan kita bersama sesama, di mana saja, kapan saja kita berada. Yesus mengutus kita untuk pergi meninggalkan segala keegoan kita, meninggalkan segala keangkuhan kita yang pernah kita alami, yang pernah kita merasa hebat, yang pernah kita merasa santai dan biasa-biasa saja. Pergilah, aku menyertaimu. Jika kita melihat kembali dalam pengalaman hidup kita di masa lalu, banyak kebaikan Tuhan yang terselip dalam kehidupan kita. Banyak penyertaan Tuhan yang tersembunyi dalam kehidupan kita di masa lalu. Banyak kebaikan Tuhan yang kita tidak menyadari di kala itu. Hari ini, Yesus menyadarkan kita kembali melalui bacaan ini bahwa apa yang telah kita alami di masa lalu, entah itu diselamatkan, kita merasa hebat, kita merasa dikuatkan, kita merasa berhasil, sukses dalam usaha, dan tentunya semua itu karena penyertaan Tuhan sendiri, perlindungan Tuhan sendiri, kebaikan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Yesus dalam bacaan hari ini yang kita dengarkan,
Yesus mengutus kita untuk pergi keluar dari rasa takut, rasa cemas dan gelisah, untuk pergi mewartakan dan memperkenalkan diri Yesus kepada sesama di dalam tugas dan karya kita masing-masing. Yesus mengutus kita menjadi alatnya dalam pewartaan dan pelayanan itu sendiri kepada sesama, kepada tetangga, kepada rekan kerja, dan terutama kepada keluarga kita sendiri. Yesus ingin kita menjadi alatnya, menjadi tangan dan kakinya, dan mulut bagi sesama yang lain. Tentunya banyak cobaan dan tantangan yang akan kita alami dalam pewartaan dan pelayanan. Dan ingatlah bahwa tantangan dan cobaan bukan berarti kita mundur dari apa yang benar dan apa yang harus kita wartakan, melainkan ujian dari Tuhan untuk mengukur sejauh mana, seberapa banyak ketahanan iman kita kepada Tuhan, kekuatan kita kepada Tuhan, keimanan kita kepada Tuhan. Dan cobaan dan tantangan merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita manusiawi. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita sebelum Ia berangkat ke surga, bahwa Tuhan akan turut hadir, bekerja, meneguhkan dan menyertai kita dalam tugas dan karya kita, terutama dalam pewartaan dan pelayanan kita terhadap sesama yang lain. Pergilah, aku menyertaimu, juga merupakan sebuah janji untuk menyertai kita dalam tugas perutusan itu sendiri. Maka Yesus meminta satu hal dari kita, untuk tetap setia pada tugas perutusan, baik sebagai guru, baik sebagai dosen, baik sebagai pegawai kantor, baik sebagai petani, baik sebagai pedagang, dan berbagai profesi kita masing-masing. Oleh karena itu, mari saudara dan saudari, kita mewartakan dan memperkenalkan diri Yesus kepada sesama dalam tugas pelayanan, tugas perutusan sebagai profesi apapun kepada sesama, agar sukacita Tuhan senantiasa dipenuhi dalam diri kita masing-masing, sehingga penyertaan Tuhan akan janjinya senantiasa menuntun dan menyertai, meneguhkan, bahkan turut hadir dan bekerja di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing kita. Amin.